Hari ini kita akan belajar membuat pupuk organik dengan bahan dasar pupuk kandang bisa, dari serintil bisa, dari ayam kampung bisa. Yang penting bukan ayam potong atau ayam betelur. Prosesnya sangat mudah. Bahan-bahan yang tadi, yang pertama adalah kotoran hewan, merang lembut atau kulit padi. Yang ketiga bekatul, yang keempat E4, yang kelima tetes tebu. Jadi bahan-bahan ini sangat mudah dicari di toko-toko pertanian. Proses pertama adalah pupuk kandang kita cari tempat yang teduh, tidak terkena hujan, tidak terkena matahari. Karena kalau kena hujan ya tidak jadi, kalau kena matahari juga tidak jadi, harus tempat teduh begitu. Prosesnya adalah ledong kita taruh di tempat yang tadi disebutkan, lalu merang kita campurkan juga, lalu katul atau dedak kita campurkan, kita aduk seperti kita mau bangun, mengaduk semen begitu ya. Harus kalis nek boso wong gawene roti, diaduk sampai kalis, lalu itu sudah jadi adonan semua, katulnya sudah masuk, merang sudah jadi, lalu kita aduk dan kita beri E4 tadi yang kita sudah campur dengan tetes tepung ya. Lalu kita buat adonan sudah jadi, kita tumpuk dengan ketinggian maksimal 70 atau 50. Mengapa harus seperti itu? Karena kalau ketipisan dia kering, kalau ketinggian dia basah tidak jadi. Gitu. Jadi maksimal minimalnya juga ada. Jadi coro-corone gampang wong tani iso nampa begitu nggih. Itu. Prosesnya sangat singkat sekali tadi. Bahan-bahan juga ada, murah, dan nanti ada ilmu tersendiri yang kita buat. Petani agar tidak mengeluh, wah bahannya angel, gawene angel. Kepiye carane nanti kita buat petani lebih mau untuk bertani organik dengan membuat pupuk organik padat sendiri. Sampai proses ini hanya sekitar 8 hari sampai maksimal paling lama 1 bulan. Tapi ada proses cepat, misalnya kita sudah membuat indukan dari E4 dan tetes tebu hanya sekitar 4 hari. Jadi kita harus melalui membuat indukan dulu. Kalau proses lama ya itu tadi bisa 1 bulan. Tapi nanti ada caranya kita supaya petani mau beralih ke pertanian organik lebih simpel. Oh, boleh enak bertani organik begitu. Nah, kita lanjutkan tadi. Proses ini tadi sudah kita tutup. Ini akan jadi setelah 4 hari. Bisa sampai 1 minggu sudah jadi. Jadi 4 hari sudah jadi. Ciri-ciri pupuk ini jadi akan tumbuh jamur di atas permukaan pupuk ini nanti. Jadi nanti hari ketiga kita bisa buka, kita lihat jamurnya jadi atau tidak. Apabila jadi, ini semua pupuk akan terjadi jamur. 4 hari bisa dibuka dan langsung bisa digunakan. Yang penting diadem gesek gitu ya. Itu kurang lebih proses secara singkat tentang pembuatan pupuk organik dari bahan dasar kotoran hewan. Ya, kita lanjutkan. Kita membuat E4 dan tetes tebu supaya lebih untuk menolong petani. Sebenarnya penyakit dari petani tidak mau bertani organik, sekali satu, obatnya mahal, prosesnya lama, dan tidak ada yang memberitahu. Itu salah satu petani enggan untuk bertani organik karena bahan-bahannya sulit dicari. Kami di sini dari komunitas Sersan akan memberikan sedikit tip atau apalah ya untuk supaya petani mau beralih ke pertanian organik. Jadi kami akan membuat bakteri yang harus difermentasi selama 4 hari. 1 liter bisa untuk membuat sekitar 1 ton pupuk. Dengan begini caranya. 1 liter air ini akan saya berikan apa istilahnya, bakteri atau obat. Boso petani ini obat, ini obat organik. Ya. Jadi yang boso petani yang lebih mudah diterima gitu. Jadi pertama adalah
1 liter ini akan diberikan 1 sendok E4. Karena biasanya harus takarnya cc, jadi bahasa petani lebih mudah menggunakan sendok. Iya, 1 liter diberikan 1 sendok E4. Lalu dilanjutkan dengan memberikan 3 sendok tetes tebu. Ya, ini sudah saya berikan E4 dan tetes tebu. Lalu kita kocok sebentar agar mereka bercampur. Ya, mengapa E4 sendiri, tetes tebu sendiri? Karena bakteri E4 ini adalah bakteri mati. Dia tidak hidup kalau tidak diberi makan dengan tetes tebu. Jadi makanan si E4 ini adalah tetes tebu. Makanya kenapa kita harus membuat indukan ini? Ya, inilah bakteri yang hidup ini. Jadi ini sudah ada bakteri E4-nya, diberi makan tetes tebu atau pemanis. Jadi tidak harus tetes tebu, nggih. Bisa sirup, bisa gula Jawa, gula pasir, yang penting manis prinsipnya. Nah, setelah jadi ini, kita campur tadi, kita simpan selama 4 hari atau kita perap selama 4 hari. Tetap kita tutup. Nah, setelah 4 hari itu bisa digunakan. Bahkan tidak digunakan, disimpan berbulan-bulan, asal bau asli dari tetes tebu dan E4 itu masih ada. Bau aslinya masih ada, itu masih hidup berarti ya. Jadi niten ini coro gampang wae, coro petani. Tidak harus pakai alat apa-apa, kita pakai hidung, pakai panas tubuh. Enak sekali. Jadi praktis begitu ya. Nah, beginilah cara membuat indukan untuk membuat E4. Kok bisa 1 liter untuk membuat pupuk? Bisa. Itu yang kita buat, saya pernah mempraktekkan, saya buat yang paling mepet sekalipun. 1 liter bisa untuk membuat sekitar 10 sampai 7 karung pupuk kandang jadi. Asal proses buatnya kita benar. Itu. Jadi mari para petani jangan takut untuk bertani organik. Memang banyak starter organik, banyak jenis, banyak pabrik, banyak produk. Tapi saya masih menggunakan E4. Kenapa? Ya itu tadi 1 liter E4 bisa menjadi 100 sampai 200 liter untuk membuat pupuk. Berarti kan banyak ton. Kalau langsung memang boros. Jadi 1 liter E4 ini dengan 2 liter tetes tebu membuat 1 ton. Boros toh? Berarti kita kan harus mengeluarkan uang banyak. Wah, membuat petani semakin muntir, wegah aku, larang begitu ya. Makanya saya membuatkan tip cara memperbanyak membuat indukan dari E4 dan tetes tebu. Jadi kami dari komunitas Resan mengajak, mari kita kembali ke alam untuk alam lebih lestari. Salam Resan, salam lestari.